In fact, there's a saying kalau di Amerika kan, a lawyer that picks his client for himself is a fool, right? Kan jadinya dalam artian kita aja sebagai lawyer, kayak saya misalnya ada kasus, saya nggak mungkin ngerjain sendiri karena I'm too close to the case. Jadinya pasti kayak sekarang ada defense atau malpractice, I will find another lawyer untuk apa namanya bantu representasi saya, be it my colleague, anybody. Just I'm too close kalau nggak di emotionally apa namanya bias, etc. etc. Now, with that being said, kan kalau kita orang Indonesia nih sering mahal banget bayar lawyer di Amerika Pak, 500 sejam. Pak ngapain aja sih Pak? Ini formulir cuma 3 halaman. Iya Pak. Tapi dalam formulir itu kan Bapak harus tahu elemennya apa saja yang dibutuhkan untuk approvalnya. Apa aja informasi yang dibutuhkan, how to organize the information, and also informasi apa yang jangan disampaikan ke instansi yang membuat pertanyaan lebih tidak jelas lagi. Begitu kan? Nah, itu itu nggak bisa, so far in my experience, AI bisa kasih informasi, the knowledge, the case law, citation mungkin bisa. Tapi di insight, which information yang bagus, informasi mana yang persuasif untuk ke judge atau juri untuk asylum, how to present ourselves as a person di Amerika budaya itu, that is still unfortunately masih di lawyers and humans yang sudah go through the experience, udah ngerti prosedurnya, udah sering apa mengurus kasus gitu. Nggak bisa kita uh, pertama kali ngerjain pasti bubar. Just like if I'm trying to recaulk my toilet seat, ke toilet bowl yang di bawah itu pasti berantakan. But a plumber, they can probably do it in 20 seconds, one go, rapi. And people have to understand and respect that out of the professional trade. Nah, tapi justru jangan bilang unfortunately, justru bilang fortunately. Jadi maksudnya ilmu kita yang udah begitu sulit kita peroleh dengan bertahun-tahun sekolah, maksudnya jangan sampai ya, terbengkalai cuman karena gara-gara AI itu kan, ya itu justru Ya. bagus ya. Iya, I in hope it fact, stays malah, like that. malah AI itu lucunya ya. For somebody like me yang udah practice close to 15, udah more than 15 years, itu it's helpful. But I can see kalau untuk associate lawyer atau yang masih baru, it's too much information and they cannot tell mana yang useful, mana yang hurtful. Iya, Akhirnya malah jadi lebih dangerous begitu. iya, Dan betul. tren ini nih nggak cuman di lawyering, tapi Oh my ya, colleagues yang coding, software programming, terus marketing, kayak dia bisa bikin bahasanya, tapi waktu kita baca is not masih belum kena begitu. ya Jadinya kadang-kadang juga kan konteks penting. di YouTube juga sama misalnya soal plumbing gitu kita ngelihat do it yourself gitu ya tapi ternyata it's not that easy gitu biarpun kita udah lihat di video berulang kali ya karena berdasarkan pengalaman itu kan kita luput dari pengalaman dari training dari ya apa namanya pelatihan ya memang betul susah. Iya, Jadi dan jangan harus dan satu lagi maaf saya potong go ahead. kita itu masih di masyarakat kita itu masih kurang ada apresiasi buat lawyer. Mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin karena di tanah air itu kan lawyer luas sekali ya. Ada yang kayak basically kayak gangster yang ada di pengadilan, ada juga yang memang terhormat di corporate law. Kalau di litigasi kan unfortunately di Indonesia masih dilihat sebelah mata gitu. Oh, litigasi apa gitu ya. Padahal di sini justru sangat dihormati karena kita berani ke pengadilan, kita berani beracara di depan hakim, di depan juri. Nah, tapi kalau di Indonesia itu mungkin karena advokat itu dan etika profesi masih lemah, penindaklanjutan kita kan di sini pada ketakutan sama Bar Association salah dikit aja udah dipanggil atau diaduin padahal kita sebenarnya nggak salah tapi karena diaduin kita mesti bela diri atau malpractice orang salah dikit aja bisa disu padahal sebetulnya mungkin tidak ada landasan hukumnya tapi karena orang menyalahgunakan sistem hukum yang begitu gampang untuk menggugat kita udah pada ketakutan kan waduh gimana caranya menjaga nama baik kita gitu tapi kalau di Indonesia Tambahan kan tambahan lagi dikit yang Pak Harun mengenai yang sistem hukum di Indonesia karena saya sebenarnya pernah beracara di Indonesia juga jadi saya pas debar di Indonesia. Nah ya emang benar sih kalau misalkan kode etik di Indonesia itu nggak terlalu kuat gitu. Kalau di sini kalau misalkan kita mencari nama kita, license kita itu ada license kita di sana di California, di New York. So you will know like oh this person actually a licensed lawyer. Abis itu this person oke punya kantor di sini, punya informasi di sini. Tapi di Indonesia saat ini nggak ada yang seperti itu. Jadi ada berbagai macam juga organisasinya waktu awal-awal kan memang ada Pradia. Tapi sehabis itu
muncul berbagai organisasi-organisasi lain, jadi kayak KAI, Pradi, dan lain-lain, yang mereka notabene bilang, oh, selama kamu passing the bar, kita bantu deh dokumentasi, jadi kamu bisa dapat license. Jadi kayak how to get the license in Indonesia, it's actually pretty easy compared to in the US, yeah, with all the knowledge and education and passing the bar, yeah, I Ya, could say. betul dan perlu ditambah ya justru kemarin 2 hari yang lalu ada satu bapak dia datang ke kantor saya dia kenal saya dari WA usianya juga ya 10 tahun di atas saya gitu ya terus dia bekas lawyernya corporate lawyer-nya gitu terus akhirnya kita seneng ngobrol ya tukar pikiran terus dia ya of course karena memang generasi yang agak lebih tua sedikit dia cerita iya saya sebetulnya di Indonesia kan dulu waktu zaman Orde Baru itu pengacara advokat itu diatur semua oleh Departemen Kehakiman. Jadi yang mengeluarkan izin praktek juga Departemen Kehakiman. Nah, itu ada baiknya karena lebih diatur, tapi ada juga dampak negatifnya orang yang misalnya mengkritik pemerintah kayak Bu Ina Nasution dan kawan-kawan Yap Tiam Hin dulu kan mereka langsung Mhm. oh dicabut izinnya gitu kan Yeah. atau tidak boleh praktek atau bahkan dicekal nggak boleh keluar negeri dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang juga liar juga gitu. Ada Peradi, ada KAI, ada ini. Yeah. Masing-masing kalau nggak senang, oh udah langsung bikin organisasi sendiri gitu. Yes. Nggak diatur secara nasional. Jadi ya itu dia memang ada yang mungkin lawyer yang advokat yang bagus sekali, tapi juga yang buruk juga ada. Bukan berarti di sini nggak ada lawyer buruk, banyak juga yang tiap tiap Mhm. bulan kita bisa lihat di law itu ya laporan bahwa misalnya dapat sanksi atau apa Mhm. dicabut izin prakteknya. Tapi memang kayaknya etika profesi di Amerika di persatuan-persatuan lawyer itu jauh lebih kuat Mhm. dibanding misalnya di tanah air itu sih memang ya. Jadi Betul. dan hormat terhadap lawyer juga di Indonesia kayaknya lebih rendah gitu. Kayak mereka Mhm. masih ngelihat advokat Yeah. dan Tinggal itu juga bayar, tinggal iya bayar. dan ada Mhm. sambungannya kan kita di sini untuk minta fee itu ya kadang-kadang suka nggak enak sama klien merasa aduh ini terlalu mahal atau apa gitu dan mereka suka shock kayak Pak Michael bilang pada sebetulnya itu itu hak kita sebetulnya gitu Mhm. itu yang memang kadang-kadang ya That's correct. susah masa faktor budaya juga sih iya. Iya. Nah, Jadi saya kasih sharing juga ya pengalaman. Ini karena kebetulan saya cross border litigation sama Indonesia cukup banyak sekarang ya. Jadinya kan walaupun saya nggak punya izin praktek di Indonesia, saya banyak co-counsel di Indonesia. Jadi, waktu itu saya untuk urusan Boeing tuh banyak sekali eh, interaksi dengan lawyer-lawyer di Indonesia. Jadi saya mengerti prosedural hukum di Indonesia yang eh, yang sesuai yang Sabrina bilang juga. Nah, yang saya mau sampaikan juga kalau di Indonesia itu sebetulnya kalau sukses fee itu nggak ada limitnya loh. Kadang-kadang saya masih nggak kaget ada orang sukses fee bisa 50%. Sementara Mhm. itu kalau di Amerika itu limitnya tuh keras sekali, nggak boleh unconscionable secara etik kan makanya. Mhm. Nah, jadinya kadang-kadang tapi saya juga garuk kepala juga kalau di Indonesia rela bayar lawyer mahal, kok begitu sampai Amerika bayar konsultasi aja minta Pak gratis ya konsultasinya 15 menit pertama. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat secara profesi ya, ini teman saya pernah kan dia dokter dan lawyer juga dia bilang, saya nggak pernah dengar kita di Amerika ke dokter mau konsultasi gratis. Kenapa Hmm. lawyer konsultasi gratis? Kita ke dokter 15 menit, buka mulut A aja udah di bill asuransi kan. Sementara lawyer karena ada elemen di mana sepertinya itu lawyers time and expertise itu kurang di value in certain groups terutama ya Mhm. unfortunately ya itu apa the Indonesian community masih ada mindset seperti itu but that's why I think dengan adanya ialah dengan kita berdiskusi seperti ini hopefully apa kita bisa memberikan penerangan kepada the Indonesian community bahwa this is how the Indonesian American lawyers they exist. They're good at what they do. They're getting better, and there's gonna be more of us over the years. And it's time for them to give us the chance and trust us because we need them just as much as they need us. Begitu. Not only ya in their defense karena kan klien saya justru sebagian besar bukan orang Indonesia macam-macam gitu sangat majemuk Indians, Pakistanis, Arab semua
kayaknya orang Hispanic aja yang sangat appreciate gitu. Mereka kalau kita kasih, misalkan kita bilang, oke, fee saya buat konsultasi segini. Oh, mereka oke gitu. Yang selalu coba nawar-nawar tuh orang Indonesia, orang India, orang Arab, orang Pakistan, orang Nigeria. Itu justru selalu haggling gitu. Wah, ini bisa kurang nggak nih? Bisa diskon nggak? Iya, Jadi, it's not just isolated in our community ya. Memang unfortunately, uh, in many many other immigrant communities emang begitu juga sih ya, kayaknya yang jarang aneh-aneh tuh dan kayaknya merasa oh ya saya betul-betul butuh bantuan Anda tuh justru Hispanics loh, Latin Ah, people. itu I agree tuh. I agree. and when Americans too, we have sophisticated legal counsel on the other side, ya, leasing, immigration, semuanya. That's the part where I'm just really hoping dengan adanya ini semua, when we're talking about this, it starts to make sense Hmm. to them.